Motivasi selanjutnya adalah mengetahui para salaf bersemangat di dalam menuntut ilmu. Nah ini Said bin Jubair mengatakan, saya pernah bepergian bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan perjalanannya adalah pada waktu malam hari. Kemudian Ibnu Abbas kita tahu ya, Ibnu Abbas adalah seorang sahabat junior yang Rasulullah SAW doakan. Di antara doanya adalah paham tentang Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas adalah ahli tafsir dari kalangan sahabat. Nah, Ibnu Abbas mengajarkan kepada Said bin Jubair. Jadi Said bin Jubair sedang melakukan perjalanan di salah satu jalan di Makkah. Kemudian Ibnu Abbas mengajarkan suatu ilmu kepada Said bin Jubair. Maka Said bin Jubair pun menulis di atas kendaraannya. Wallahu alam, di atas kendaraannya apa yang di media apa dia menulis, hanya di keterangan seperti itu. Kemudian sampailah di rumah, kemudian di pagi harinya Said bin Jubair pun menulis kembali ilmu yang diajarkan tadi. Nah, jadi Said bin Jubair di antara ulama ya, bersemangat malamnya mendapatkan ilmu, paginya dicatat, dirapikan, ditulis lagi. Seperti juga Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tidak termasuk orang yang miskin di zaman itu. Tidak punya kertas dan lain sebagainya. Kemudian kalau punya tulang kemudian dia tulis. Jadi ketika berangkat taklim dia menghafal kemudian pulang, ibundanya itu selalu mencarikan pelapa kurma, kemudian tulang-tulang apa saja yang bisa digunakan untuk menulis. Kemudian ibundanya itu merapikan. Nah, di rumah Imam Syafi'i menulis dari ingatannya tadi ketika taklim, ditulis hadis-hadisnya. Kemudian kalau berangkat ibundanya itu selalu merapikan noto tulisan-tulisannya itu. Nah, jadi di antara yang menjadikan Imam Syafi'i adalah menjadi mujahid, menjadi seorang ahli agama, ahli hadis adalah jerih payah juga ibundanya. Seperti itu. Sampai di riwayat dikatakan ketika ingin berangkat ke Mesir, rumahnya dijual. Karena setelah dari Imam Syafi'i itu dari Palestina, kemudian dibawa ke Makkah, kemudian ke Madinah supaya belajar sama Imam Malik. Setelah lulus, kemudian ingin ke Mesir. Nah, ibundanya sudah tidak punya sanggup apa-apa, maka rumahnya dijual, pekarangannya dijual. Seperti itu, nggih. Insyaallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara motivasi untuk menuntut ilmu adalah menghilangkan kemalasan. Malas. Pertama adalah doa. Doanya setiap pagi Nabi mengajarkan berpun, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan hari tua, dari pikun. Itu Nabi setiap pagi, zikir pagi atau doa paginya adalah itu. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Kemalasan itu harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika dalam keadaan malas, nah ini diantara ulama itu memberikan trik, tips. Yang pertama, biasanya kan kita udah tergantung layah-layah, kelekaran, mohon maaf. Apalagi puasa nih Pak, waduh, puasa itu kalau udah terlanjur layah-layah geletak kan gitu, rebahan ya. Udah tergantung rebahan tuh mau ngapa-ngapain kadang jadi malas. Apalagi pegang HP, pegang YouTube atau Facebook, naudzubillah wes betah nganti luhur. Tahu-tahu tidur, luhurnya lewat. Aduh. Sampai buka.
Nah, itu ada trik. Yang pertama adalah membasuh muka dengan air sejuk atau berwudu. Jadi raup. Nah, wudu. Kemudian diantaranya lagi adalah mengubah posisi kita, posisi duduk. Nah, ketika membaca nanti akan ada rasa malas, ngantuk dan lain sebagainya, pindah posisi. Kalau perlu berdiri atau berjalan. Jadi di rumah berdiri perlahan, senderan, baca buku, kan gitu. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu baca buku berapa jam sehari? 2 jam, insya Allah nggih. Jadwalnya 2 jam mas. Terrealisasi ya 15 menit, alhamdulillah. Gitu ya, paling nggak 1 jam 2 jam nggih baca buku kalau bisa. Nah, jadi pindah posisi duduk ataupun posisi duduknya nyender, pindah tidak nyender, kalau perlu berdiri, kalau perlu berjalan pelan mondar-mandir di kamar atau di ruang depan dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini juga berpindah dari ruang baca ke ruang yang lain. Misalnya di rumah, di dalam kamar sudah merasa apa namanya jenuh, pindah ke halaman misalkan, sambil ke halaman kemudian bisa mendaki manuk dulu, kuku kan gitu kan, kuku kemudian duduk kan gitu kan, atau ker atau gimana. Nah, kemudian duduk di halaman santai, apalagi sejuk sampai ngantuk, tidur lagi, pindah lagi kan gitu kan. Nah, kemudian menghirup udara yang segar. Nah, menghirup udara segar, misalkan di rumah pintunya dibuka, jendelanya dibuka, yang tadinya tertutup misalkan, biar segar lagi. Itu juga akan menjadikan kejenuhan hilang. Kemudian berjalan sebentar, tadi sudah nggih. Kemudian berbincang-bincang sebentar. Berbincang sebentar aja, jangan lama-lama. Berbincang dengan anggota keluarga. Nah, jangan dengan tetangga. Oh, nek tetangga tekan ngendi biasanya. Nah, atau sekedar tegur sapa saja. Kemudian berdiri membuat secangkir teh atau kopi. Wah, ini mantap. Oh iya. Ini tulisannya gitu. Nah, nggak ngantuk ini ya. Maksudnya kalau nggak pas puasa ya, atau malam kan gitu, nggak habis terawih, baca buku atau baca Quran, baca tafsir, bikin kopi. Kalau kopinya agak lebih pahit lagi, ya, jadi biar nggak ngantuk misalnya. Kemudian mengubah kegiatan ketaatan. Mengubah kegiatan ketaatan. Ya, misalkan tadinya baca buku, ya. Baca buku udah jenuh. Nah, kemudian ganti mendengarkan murotal atau mendengarkan kajian, gitu nggih. Udah jenuh. Nah, misalkan kemudian yang ada videonya, nonton misalkan keadaan di Masjidil Haram pas taraweh kan gitu, akan muncul keinginan untuk umroh, untuk haji. Masya Allah, jika bisa taraweh di sana indah sekali kan, di belakang siapa, Syekh Sudes atau Syekh Humaydi dan yang lainnya. Masya Allah, akan muncul kerinduan seperti itu. Nah, kemudian mengganti indera yang dipakai dalam beribadah tadi misalkan tadinya mendengar ganti melihat gitu. Kemudian ganti sholat duha atau yang lainnya, diseling-seling seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melakukan gerak badan yang bisa membuat gemergah kembali, bersemangat kembali. Nah, misalkan gerepek awak kan gitu ya, dan yang lainnya seperti itu juga diperlukan. Nah, itu untuk menghilangkan kemalasan, insya Allah itu diantara trik-triknya.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, motivasi selanjutnya adalah mengetahui urgensi ilmu syar'i. Ya, begitu pentingnya ilmu syar'i. Ini harus selalu diingat-ingat nih, selalu diingat-ingat. Kalau perlu ditulis di kamar atau di pintu kan gitu. Jadi setiap buka pintu tahu. Apa itu urgensinya? Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan mencari ilmu, menuntut ilmu itu lebih butuh dari melebihi butuhnya kita butuh kepada makanan. Kenapa? Sebab makan itu kita butuhnya paling tidak 3 kali saja atau 2 kali pas Ramadan. Kalau pas Ramadan berapa kali Pak Bu? Buka, terus habis terawih, terus mau tidur. Wah, udah. Berarti jadi satu sama sahur 3 kali sama berarti nggih. Mau diwalek nggih Pak nggih. Nggih itu. Iya, karena terawih itu tenang banget di rumah masih. Oh, kayaknya tadi satenya masih jadi tenang banget itu. Gitu kan. Jadi makan dan minum kita butuhnya paling nggak sehari semalam 3 kali saja. Sudah cukup. Tapi kebutuhan ilmu itu setiap hari. Kenapa? Kita berangkat ke masjid, bangun tidur dulu, harus tahu ilmunya dan diamalkan. Berarti butuh ilmu. Kemudian bangun tidur terus sholat malam misalkan atau sholat witir, butuh ilmunya. Berdoa butuh ilmunya. Sholat subuh ke masjid harus tahu ilmunya. Begitu terusnya. Sampai kita tidur lagi pun harus tahu ilmunya dan harus berilmu. Jadi sepanjang kita bernafas, ilmu harus kita pelajari terus. Maka lebih butuh, meskipun makan minum butuh, tapi lebih butuh menuntut ilmu. Namun mohon maaf sekali kaum muslimin ini yang sebagian sangat miris nih. Kayaknya tenang banget gak pernah bermajelis, tenang banget gak pernah berangkat ngaji itu. Padahal para ulama yang sudah tahu ilmunya itu seperti tadi diceritakan, bersungguh-sungguh. Selanjutnya yang nomor 7 adalah variatif dalam memilih tema belajar. Nah, variatif. Nah, misalkan di masjid ini tentang akidah, di masjid atau di taklim yang lain tentang fikih sholat. Nah, di Joglo MHM ini adalah tentang sekolah haji umroh. Nah, jadi variatif. Maka tidak akan ada kejenuhan. Seperti itu. Mungkin lagi tentang parenting, tentang keluarga, ya, itu bagaimana membangun bahtera rumah tangga supaya bisa berlayar dengan indah sampai ke lembah surga. Misalkan. Kemudian tentang apalagi tafsir, di mana lagi ada majelis tentang tafsir kita hadiri. Kemudian apalagi tentang tahsin, tahfidz Quran, cara membaca dan menghafal Al-Quran, itu juga harus dipelajari. Begitu. Jadi mungkin setiap hari itu ada ngaji. Itu penuntut ilmu. Minimal setiap hari harus ngaji. Senin sampai hari Ahad sampai Senin itu ngaji. Di MHM di Joglo insya Allah Senin ada, ada semua Senin, Selasa sampai Ahad semuanya ada. Nah, masya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini inspirasi kita semua juga. Mudah-mudahan di dalamipun rumahipun Bapak Ibu sekalian juga seperti itu. Kami di Rumah Quran juga setiap hari ada ngaji kan gitu. Meskipun anak-anak ada yang dewasa, parenting dan lain sebagainya. Nah, jangan seperti itu. Minimal rumah juga ngaji, baca Quran itu setiap hari harus ngaji, baca Quran, baca hadis, baca sejarah, sejarah tarikh Nabi, sejarah para sahabat, sejarah para ulama itu juga harus dipelajari, variatif tema-temanya. Dan mungkin kita sampai meninggal pun dan pasti tidak akan selesai kita belajarnya itu semua. Gimana belajar? Nabi Muhammad SAW itu berapa usianya?
63 tahun. Kalau kita pelajari, mungkin kalau kita dikasih umur 63 tahun, ya sama, baru selesai. Kan gitu kan. Belum para sahabat. Ibnu Abbas usianya 100 lebih kan. Nggak selesai kita mempelajari sejarahnya. Imam yang 4, Syekh Nasruddin Al-Albani dan yang lain sebagainya. Kemudian mengetahui pengorbanan para salaf, para pendahulu kita. Nah, tadi sudah disebutkan ya, seperti Ibnu Jarir, kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani, pengorbanannya apa? Beliau hidup sederhana ya. Beliau hanya buka tokonya 2-3 jam saja, kemudian setelah cukup untuk makan hari itu, beliau kemudian ke perpustakaan, kemudian ta'lim untuk belajar ilmu. Itu saja. Enggak sampai mohon maaf, stok makannya itu untuk bisa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak, para ulama seperti itu.